Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ini ada tulisan menarik menurut saya teman-teman, dimuat di Timur Media, di mana tulisan ini adalah ditulis oleh sebuah komunitas. Nama komunitasnya adalah Disorientasi. Judul tulisan ini, Permainan Cantik Kiai Imaduddin Utsman, Rapuhnya Pertahanan Bani Alawi. Nah, dari tulisan itu teman-teman ya, katanya yang nulis ini, suatu ketika saya kesasar ke channel YouTube yang menampilkan Habib Jindan menjelaskan tentang makam Syekh Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dan pada saat kesempatan lain ada orang Indonesia yang tinggal di Yaman memposting video di Instagram menunjukkan makam Syekh Ahmad bin Isa ada di negara itu. Negara leluhur Bani Alawi yang memposting video makam Syekh Ahmad tersebut menjelaskan juga Habib Jindan bahwa terbukti hijrahnya Syekh Ahmad bin Isa ke Hadramut adalah dengan adanya makam tersebut. Tapi Kiai Imaduddin Utsman memang kaya inspirasi dan selalu mampu menemukan celah kelemahan argumentasi lawan. Setelah itu melakukan serangan balik dengan menerbitkan tulisan berjudul Benarkah Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah Hadramut? Berangkat dari tanda tanya di akhir kalimat itu, Kiai Imad melacak kebenaran makam yang dipercaya secara turun-temurun sebagai makam Syekh Ahmad bin Isa dengan dua pertanyaan susulan. Pertama, apakah makam itu sudah dikenal sejak wafatnya Ahmad bin Isa? Kedua, bukti manuskrip apa yang bisa memberikan kesaksian bahwa benar Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah? Saya melihat pada paragraf kedua dari tulisan tersebut, Kiai Imad agaknya terlalu terburu-buru membuat kesimpulan dengan mengatakan sebuah makam di suatu tempat tidak bisa menjadi bukti historis akan eksistensi seorang tokoh yang diklaim dimakamkan di tempat itu tanpa ada bukti pendukung berupa catatan tentang itu. Validasi kebenaran yang diajukan oleh Kiai Imad hanya disandarkan pada bukti pendukung berupa catatan. Padahal menurut saya penulis artikel ini ya, bisa saja bukti pendukung didapatkan dari adanya tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun. Tapi jika Bani Alawi dan para pendukungnya menggunakan argumentasi ini, bisa menjadi senjata yang menghantam balik. Karena ketika menggunakan argumen tradisi lisan misalnya, Bani Alawi terpojok karena tidak mampu mengajukan bukti pendukung berupa catatan sejarah. Konsekuensinya adalah menerima juga validasi kebenaran nasab dengan menggunakan tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun. Sebelumnya harus dilihat dulu apakah tradisi Hadramut dalam mewariskan sejarah adalah dengan catatan atau tradisi lisan. Kalau menggunakan tradisi tulisan, berarti kesimpulan yang diambil oleh Kiai Imad sudah benar. Terlepas dari poin kritik saya atas tulisan Kiai Imad tersebut, Bani Alawi tetap harus menjawab tulisan Kiai Imad ini dengan argumentasi intelektual. Tulisan berbalas tulisan, ajukan bukti-bukti pendukung yang kuat bahwa makam yang diklaim itu adalah benar-benar makam Syekh Ahmad bin Isa. Lebih elegan lagi kalau mampu membuktikan dengan mengajukan catatan yang merekam sejarah mengenai makam Syekh Ahmad bin Isa dalam kurun waktu yang sama atau jarak waktu yang tidak terlampau jauh dari wafatnya Sayyid Ahmad bin Isa. Dengan mengutip Al-Jundi yang disebut sebagai sejarawan yang rajin mencatat nama-nama makam yang diziarahi dan dianggap berkah, Kiai Imad mengatakan bahwa makam Syekh Ahmad bin Isa belum dikenal orang selama 380 tahun sejak wafatnya.
Selanjutnya Kiai Imad mengatakan bahwa berita awal tentang makam Syed Ahmad bin Isa adalah dari Makhramah dalam kitab Qaladat An-Nahar fil Wafayatid A'yan Ad-Dahr sekitar 602 tahun dari tahun wafatnya, di mana nasab Bani Alawi dimulai dibuat dan disambungkan dengan nasab Syed Ahmad bin Isa melalui Ubaidillah. Klimaks dari tulisan Kiai Imad ini ada pada kesimpulan akhir bahwa isbat makam Syed Ahmad bin Isa bukan berdasarkan naskah tapi berdasarkan petunjuk berupa cahaya yang bersinar dari tempat itu. Maka diyakinilah tempat itu sebagai makamnya, yang oleh Kiai Imad disebut sebagai syatahat atau dan ijtihad intuisi. Keduanya adalah metode yang sangat subjektif karena berasal dari pengalaman pribadi seorang, bukan kesaksian kolektif masyarakat sekitar. Ini adalah tugas baru dari Bani Alawi untuk mengajukan sanggahan demi sanggahan atas rentetan teori yang menunjukkan bahwa nasab Bani Alawi tidak tersambung kepada Rasulullah. Belum lagi satu teori tambahan terbantah dengan argumentasi dan bukti yang valid, muncul lagi teori baru yang makin menguatkan argumentasi pihak yang meyakini bahwa nasab Bani Alawi tidak tersambung kepada Rasulullah. Di lain pihak, Bani Alawi dan para muhibbin yang mendukungnya semakin terpojok, kalah cepat dan memberikan jawaban intelektual, dan harus semakin berhati-hati mengeluarkan argumentasi karena sangat mungkin akan menjadi celah dan berbalik menyerang diri sendiri. Ibarat permainan sepak bola, penguasaan bola dengan menampilkan permainan cantik membuahkan gol demi gol dipertunjukkan oleh Kiai Imaduddin Utsman. Sedangkan Bani Alawi harus memperbaiki rapuhnya pertahanan lebih dahulu supaya tidak kebobolan, lebih banyak gol, selanjutnya menata lini tengah dan melakukan serangan balik untuk menyamakan kedudukan dan membalikkan jalannya permainan. Bisakah? Ini jadi ada pertanyaan, bisakah? Jadi saya perhatikan teman-teman ya, dari tulisan di komunitas disorientasi ini, beliau itu memberikan kritikan kepada tulisan Kiai Imaduddin, bahwasannya dianggap terburu-buru, tetapi juga memberikan sebuah gambaran apabila seandainya dari Bani Alawi menggunakan tradisi lisan untuk menguatkan bahwasanya makam Syed Ahmad bin Isa itu ada memang secara lisan, ya otomatis ya dia nanti juga Bani Alawi harus menerima ketika ada orang yang mengaku ya dengan model tradisi lisan, bukan dengan hujah catatan begitu. Menarik teman-teman ya, nanti saya sertakan linknya. Kalau teman-teman ingin baca langsung di artikelnya silahkan, karena sepertinya tulisan komunitas disorientasi ini juga pernah dimuat oleh Kiai Imaduddin dalam buku kedua beliau. Demikian kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.